kemudian Humas IKP beserta kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru yang tentunya kita adakan bincang-bincang pagi ini. Ya, dan seperti biasa bincang-bincang santai kita ada tema ya, ada tema. Ini temanya kewajiban mandatori halal bagi pelaku usaha UMKM. Jadi usaha menengah, usaha mikro kecil menengah ya. Nah, jadi pagi ini kita akan bincang-bincang terkait dengan kewajiban halal bagi produk-produk UMKM, khususnya pelaku-pelaku usaha ini. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan gelar acaranya sampai dengan tuntas. Dan di pagi ini saya tidak sendiri namun ditemani sama Bapak Muhammad Idris SAG MPD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Iya, Pak Idris. Saya panggil Pak Idris atau Ustadz? Pak Idris saja. Oh iya. Iya. Ya, jadi Pak Idris ini adalah kepala urusan kantor urusan agama Kabupaten Baru, Kecamatan Baru maksud kami. Ya, dan tentunya pagi-pagi ini sudah datang ke studio untuk menyampaikan seberapa penting ini halal, sertifikat halal untuk pelaku usaha UMKM. Nah, dan pagi ini kita akan bincang-bincang terkait dengan sertifikat halal ya. Betul. Iya. Baik. Mungkin langsung saja Pak, ini seberapa penting sebenarnya ini sertifikat halal bagi pelaku usaha khususnya UMKM ini? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Iya, terima kasih. Jadi pelaku usaha sangat penting untuk memiliki sertifikat halal atas produknya. Iya. Itu semua dilakukan agar jaminan kepastian halal terhadap konsumen itu bisa terjaga. Kenapa? Karena bagi kita umat Islam, yang namanya makanan minuman itu bukan hanya persoalan kenyang dan lapar. Iya. Bukan itu. Tetapi menyangkut persoalan lain yang lebih penting yang bersifat ukhrawi. Makanya di dalam agama itu kan disebutkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Jadi itu perintah agama, halal dan baik. Cuma terkadang masyarakat kita kesadaran halalnya itu masih sangat kurang. Yeah. Nah, kenapa kita katakan kurang? Coba kalau kita melihat ibu-ibu belanja masuk di supermarket, yang dia lakukan itu ketika dia membeli barang-barang konsumsi, paling-paling yang dia cek harga dan expire. Harga dan expire-nya. Tidak pernah dia memperhatikan itu apa ingredients-nya, apa bahan-bahan bakunya, apakah ada label halalnya atau tidak. Itu tidak pernah itu. Paling masih impor ga, masuk ulik ga, kemudian berlaku mupa ga, cari ganda deh. Nah, karena masyarakat kita rendah kesadaran seperti itu dan itu sangat beresiko, maka pemerintah itu 2014 menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, jadi penting sekali untuk melindungi masyarakat kita agar terhindar dari makanan-makanan yang tidak bermanfaat dan merugikan kesehatan tubuhnya. Iya, siapa tahu beli maki apa produk yang khususnya yang biasa itu ada juga yang berlabel, tapi tidak ada halal di situ. Iya. Ya, kadang juga itu biasa kalau di supermarket atau penjual-penjual di mana nih di pasar-pasar atau di
gade-gade. Tidak ada label halalnya. Iya, tidak ada. Jadi sebenarnya amanat undang-undang itu di pasal 4 itu menyebutkan bahwa seluruh barang-barang produk-produk yang beredar di wilayah NKRI ini itu harus bersertifikat halal. Harus ada sertifikatnya. Tetapi karena nanti kaget orang. Kalau langsung diberlakukan itu, maka diberlakukanlah sertifikat halal itu secara bertahap. Dulu sebenarnya sifatnya volunteer. Volunteer itu maksudnya sukarela. Tergantung dari pengusaha. Kalau dia mau disertifikatkan, kalau tidak, ya tidak. Tidak ada tekanan, tidak ada beban. Tapi sekarang ini sudah menjadi mandatory. Mandatory itu artinya wajib. Harus itu. Harus diwajibkan ya. Inilah yang menjadi program pemerintah, terutama Kementerian Agama, bahwa sampai batas waktu 17 Oktober 2024, semua produk-produk dalam bentuk makanan, minuman, kemudian hasil sembelihan, jasa penyembelihan, maupun bahan-bahan baku dan bahan-bahan tambahan, bahan-bahan penolong untuk suatu produk makanan, minuman, semuanya sudah harus bersertifikat. Sebab kalau sudah melewati tanggal itu 17 Oktober itu 2024 akan dikenakan sanksi bagi yang tidak memberikan sertifikasi halal terhadap produk. Iya, mungkin bisa disebutkan itu Pak terkait dengan yang bisa sertifikat halal ini yang tadi disebutkan bahwa produknya itu produk apa saja. Iya. Jadi untuk gerakan mandatori halal ini itu kan hanya terbatas dulu ini sampai yang 17 Oktober 2024 batasnya itu terbatas pada makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Kemudian jasa penyembelihan, hasil sembelihan, kemudian bahan-bahan baku, barang-barang tambahan, kemudian bahan-bahan pendorong makanan minuman itu terbatas dulu seperti itu. Kalau yang penyembelihan ini maksudnya yang macam kalau di pasar itu apakah wajib dihalalkan? Ada sertifikat halal? Iya. Betul sekali. Iya. Yang namanya halal itu kan sebenarnya luas. Cuma kalau kita melihat simple, tapi kalau mau dikaji itu agak rumit juga itu. Termasuk yang perlu halal itu adalah jasa penyembelihan, rumah potong hewan. Apalagi saat sekarang ini. Itu di Kabupaten Baru ini secara keseluruhan ada kasus ini yang muncul ke permukaan, yaitu pencurian sapi dengan cara dipotong di tengah hutan, kemudian diambil dagingnya, perutnya, tulangnya disimpan di situ. Kakinya juga. Kakinya juga. Banyak seperti itu. Maka RPH itu, penyedia daging itu juga harus disertifikasi halal. Termasuk penjual ayam potong di pasar. Kenapa? Karena halal itu ada halal dari segi zatnya, ada halal dari segi sumbernya, ada halal dari segi prosesnya. Yang di pasar itu harus halal dari segi sumbernya, dari segi prosesnya. Proses dan sumbernya. Dari mana ini? Ya betul. Misalnya halal dari segi zatnya. Apa yang kita mau potong, buang, sembeli itu adalah binatang yang memang tidak terlarang oleh agama seperti ayam. Itu halal halal zatnya. Tapi juga harus halal dari sumbernya. Siapa tahu ayamnya halal zatnya, tetapi ayam itu ditangkap di kandangnya orang kemudian kita potong, itu menjadi haram. Yang ketiga harus halal dari segi prosesnya, penyembelihannya. Misalnya disembelih dengan menyebut nama Allah bagi kita orang Islam. Kemudian betul-betul binatang itu, ayam itu mati karena sembelihan. Nah, inilah yang sering terjadi di pasar-pasar yang dikhawatirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Sebab itu ibu-ibu kalau beli ayam di pasar yang dia tanyakan itu malu pemuaga. Misalnya saja.
bagaimana proses penyembelihannya itu yang terkadang Dek Nana perhatikan. Dek perhatikan kada. Ya. Bismillah moga ya de. Nako di dua minagere mana sama tuh bismillah nah. Iya. Tapi aku mak datu nih 20 na 50 100 na dai. Iya. Engkana lupa kuro. Mungkin ada yang terlewatkan di situ. Yang tidak. Jadi bentuk antisipasinya bagaimana tuh? Nah, kemudian harus juga betul-betul mati ayam itu karena faktor penyembelihan. Siapa tahu kampak-kampak mupi nak pian ditawa ke polai. Artinya yang membuat napas terakhirnya itu ayam bukan karena sembelihannya tetapi karena dia masuk ke dalam air panas. Itu juga ya tidak boleh. Maka betul-betul RPH seperti itu harus disertifikasi halal. Kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya itu juga ada pelatihan khususnya gitu. Penyembelihan. Jadi kalau kita umpamanya mau makan daging, mau makan coto, perlu juga dipastikan kehalalannya. Karena apakah berasal dari RPH yang sudah berlabel halal atau tidak. Siapa tahu daging yang dipotong di hutan tadi itu yang masuk ke penjual seperti itu yang harus diwaspadai. Iya. Kalau seperti ini Pak, penjual coto kah atau penjual sop ayam kah, penjual bakso ini, apakah harus disertifikat halal begitu? Sebenarnya semua itu harus disertifikat halal, semua harus disertifikat halal. Tadi ada yang bertanya di grup itu, apakah onde-onde yang dijual di kanting itu perlu juga disertifikat halal? Kalau di kanting itu hanya sekedar dititipkan saja, maka dia bukan itu yang berlakukan, tetapi yang diberlakukan itu adalah yang membuat itu. Tapi kalau onde-onde untuk konsumsi pribadi nih, maka apa? Bini tak mame bu, semua tuh kada halal lah, maka bahan-bahannya seperti itu semua. Iya. Kan ini bagi pelaku UMKM ini, pelaku usaha UMKM sendiri ini sebenarnya apa sih manfaatnya ini sertifikat halal bagi pelaku UMKM ini? Ya, bagi pelaku UMKM sendiri, pelaku usaha sendiri, tentu sertifikat halal itu akan meningkatkan income penjualannya. Meningkatkan pendapatannya. Kenapa? Karena ada kepastian bahwa apa yang dijual itu sudah betul-betul aman. Bayangkan kalau umpamanya mendapatkan sanksi, barang sudah beredar, pengusaha pasti akan mendapatkan kerugian. Kalau kita umpamanya ke daerah-daerah yang masyarakatnya muslim minoritas, kemudian banyak sekali warung-warung yang menjual makanan atau UMKM, ada yang tertulis halal, kemudian ada yang kosong, maka pasti orang akan memilih yang ada tulisan halalnya. Nah, sehingga dari situ pelaku usaha bisa mendapatkan jaminan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah suatu hal yang dibenarkan dan sudah terjamin, sehingga muncul trust, muncul kepercayaan dari masyarakat. Kadang ada kepukir romeli aman nasani, tidak ada keraguan. Jadi konsumen penting kesadaran halalnya ditumbuhkan, pelaku usaha UMKM juga penting untuk ditumbuhkan. Iya. Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, ya kita tahan dulu karena kayaknya ini untuk sertifikasi halal ini agak seru ini bincang-bincang kita. Jadi untuk Anda semua tetap saja bersama kami di IG Radio. Kita akan kembali melanjutkan bincang-bincang ini setelah informasi yang mau lewat ini. Halo. Halo Bang, nggak apelin adek kah Bang? Kan malam minggu ini Bang.
Aduh, abang lagi sakit nih, Dek. Libur dulu lah ngapelnya. Ngapelnya. Ih, Ade udah dandan nih bang. Bibir udah dimerah-merahin, alis udah ditebal-tebalin. Masa nggak diajak jalan sih bang? Bentar Ade kirimin Bio 7 ya, biar abang sehat kembali. Sepeda. Adek, abang datang nih. Ayo kita jalan-jalan. Astaga naga, udah di sini aja bang. Udah sembuh kau bang. Udah dong deh, berkat Bio 7 nih. Bio 7 memang paten kali deh. Seperti cinta abang. Bisa aja kau bang. Tunggu apa lagi? Biar paten, Bio 7 dong jamu tetesnya. Kaya akan unsur herbal alami Nusantara. Dan sudah terdaftar di BPOM, jadi aman. Dapatkan Bio 7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, baik, masih di acara Bincang-Bincang Santai. Tentunya di pagi hari ini masih bersama Alil dan Bapak Muhammad Idris SAG MPD, ya, Kepala KUA Kecamatan Baru, yang tentunya acara Bincang-Bincang ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru, Humas IKP, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, dan IGA Radio. Ya, kita lanjutkan bincang-bincang pagi ini, Pak, terkait dengan sertifikasi halal ini. Iya. Kemudian apakah semua UMKM ini harus diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal? Ya, jadi amanah Undang-Undang 33 tahun 2014 itu semua produk UMKM yang menghasilkan produk itu harus bersertifikasi halal. Cuma kewajiban sertifikasi halal dulu itu dilakukan secara bertahap. Yang barang-barang gunaan dan juga tahapnya, dan yang tahap ini yang sedang kita kampanyekan ini adalah tahap terakhir untuk konsumsi makanan yang berakhir tanggal 17 Oktober 2024 itu. Nah, karena ini masif akan dilakukan, maka pemerintah itu membuat program yang disebut dengan launching mandatory halal 2024. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Perlu saya sampaikan bahwa informasi kepada masyarakat ini itu dilakukan secara masif. Sejak lama kita di KUA itu sudah dibuatkan spanduk-spanduk tentang sertifikasi halal, kemudian brosur-brosur. Selain itu ada juga khutbah Jumat seragam. Iya. Jadi besok itu seragam. Ada khutbah Jumat seragam. Sebentar ya. Ya sebentar, sebentar. Hari Jumat ya. Sebentar itu ada khutbah Jumat seragam tentang kewajiban sertifikasi halal. Dan puncaknya esok itu ada launching sertifikasi mandatory sertifikasi halal 2024 di 1000 titik di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dan kita di Kabupaten Baru ini mendapatkan 2 titik. Di mana itu? Kebetulan yang kita
kita diarahkan untuk melakukannya di tempat-tempat keramaian. Dan kebetulan yang ramai besok itu karena hari pasar, yaitu Pasar Elek, Tanah Teriajah, dan Pasar Takalasi, Kecamatan Balusu. Jadi besok di situ ada launchingnya, yang juga disertai dengan pendaftaran awal pelaku usaha yang akan ikut dalam program sertifikasi ini. Iya. Kemudian ini mungkin bisa disampaikan sebenarnya apa langkah konkret yang dilakukan Kemenak ini, Kementerian Agama Kabupaten Baru, dalam hal ini khususnya untuk di wilayah Kabupaten Baru, untuk mensosialisasikan program sertifikat halal ini. Jadi Kementerian Agama dalam mensosialisasikan ini, selain melalui media-media seperti itu tadi yang saya sebutkan, juga menyiapkan tenaga-tenaga pendamping yang telah mengikuti diklat dan bersertifikat. Kenapa? Karena pelaku-pelaku usaha itu kan tidak semuanya memiliki kemampuan IT untuk membuka internet, mendownload aplikasi, mendaftar aplikasi, tidak semua. Maka untuk memudahkan itu disiapkanlah tenaga pendamping proses sertifikasi halal yang ada di KUA itu. Jadi setiap KUA ada pendampingnya. Nanti masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya, produknya, bisa datang ke KUA, kemudian dibimbing oleh pendamping yang sudah berkompeten. Dengan catatan utama, harus memiliki nomor induk berusaha. NIB. Jadi itu yang harus diurus dulu. NIB, nomor induk berusaha. Iya kan sudah online itu Pak. Iya sudah online. Dan itu sekarang sudah mudah sekali itu. Di perizinan itu paling lama itu 10 menit itu sudah bisa. Tapi yang bersangkutan harus hadir langsung. Kalau umpamanya tidak bisa hadir langsung di perizinan, bisa datang ke kantor desa, kelurahan, karena di situ ada yang disebut dengan agen perizinan. Ada agen perizinan di situ, nanti dibimbing. Cuma harus didampingi karena diinput sendiri. Harusnya itu diinput sendiri, tapi karena masyarakat kita kan banyak yang gaptek, tidak mungkin juga kita kasih tahu bahwa yang gaptek tidak boleh berusaha, maka semuanya kita akomodir. Saya lihat ini kalau membuat NIB itu sudah gampang sekali karena di kantor desa sudah ada pelayanan di situ untuk pengurusan NIB. Kemudian atau bisa ke perizinan di mall pelayanan publik. Dan itu syarat utamanya itu harus ada NIB-nya. Karena di NIB itu kan sudah masuk di dalamnya berbagai macam penjelasan data-data yang dibutuhkan untuk aplikasi itu. Selain itu juga harus ada mendownload aplikasi Si Halal. Ada namanya aplikasi Si Halal di Kementerian Agama. Haruskah pakai HP atau Komek-komek? Iya. Seumpama kalau ada HP ku ini tapi HP anu ji untuk menelpon saja communicator ini komunikasi dan center. Harus HP Android bisa mendownload. Kalau tidak ada mungkin bisa difasilitasi oleh keluarganya atau mungkin tenaga pendamping ada di kantor juga bisa memfasilitasi. Karena pada intinya sertifikasi halal ini sebenarnya istilahnya self declare. Maksudnya itu mendeklarasikan sendiri bahwa apa yang menjadi produk saya ini adalah produk yang halal. Yakin bahwa ini halal. Ini halal. Dengan catatan harus didampingi. Dengan catatan harus didampingi oleh tenaga pendamping yang sudah disiapkan di KUA. Karena untuk mengisi aplikasi ini, Si Halal ini, kita kan harus mengurai dulu bahan-bahannya apa, bahan-bahan yang produk kita itu. Misalnya donat, kita menjual donat, mau dikasih sertifikasi halal. Apa bahannya donat itu? Donat itu kan ada tepungnya, tepung terigu. Mereknya apa? Mungkin ada permipan. Mungkin ada toppingnya coklatnya.
mungkin ada gula pasirnya, Iya. mungkin ada yang tidak pakai gula, pakai pemanis buatan lainnya, Iya. sari manis. Itu diurai seperti itu. Iya. Kemudian setelah kita masuk di aplikasi itu juga sudah tersedia bahwa tepung terigu merek apa yang kita pakai. Kalau umpamanya mereknya itu sudah bersertifikat, langsung kita checklist bersertifikat. Gulanya bersertifikat. Iya. Kemudian coklatnya perusahaannya bersertifikat. Iya. Nanti hasilnya itu berarti dia Berarti sudah halal. halal itu. Iya. Karena rata-rata perusahaan-perusahaan besar itu Iya. itu produknya bersertifikat. Nah, itulah perlunya tenaga pendamping Iya. untuk mengetahui bahwa betul-betul apa yang diinput ini Iya. adalah suatu kebenaran. Iya. Jangan sampai terigunya lain, Iya. tidak tidak berlabel halal, Iya. tapi yang dikasih masuk adalah terigu yang berlabel halal. Siapa tahu pemanisnya tidak ada label halalnya, Iya. tapi dikasih masuk Yang- gula pemanis yang ada label halalnya. Jadi di situ. Iya. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya, tapi ini mungkin masih ada yang mendengarkan. Kalau seumpama ada produk rumah tangga yang contoh ada itu ubi-ubi apa tela-tela kan namanya itu kalau. Tela-tela. Iya. Kan ini ada bahannya diambil di kebun misalnya. Iya. Iya, bagaimana untuk Diambil di kebun sendiri. Iya, kan, yang penting bukan di kebunnya orang. Itu namanya bahan alami. Iya, bahan alami ya. Itu pasti yang halalnya sudah Iya. terjamin. Iya. Tapi yang harus diperhatikan itu bahan-bahan tambahannya. Iya. Itu ya. Seumpama Membuat tela-tela penyedap itu, rasanya. Penyedap rasanya. Iya. Itu yang harus ditahu Iya. dari mana sumbernya. Iya, kan tadi ini sudah dijelaskan bahwa ini manfaatnya untuk sertifikasi halal ini apa? Tadi kan sudah dijelaskan. Kemudian pentingnya sertifikat halal ini apa tadi? Kemudian caranya bagaimana nih? Apakah mudah atau? Jadi perlu saya sampaikan Iya. bahwa karena prinsipnya ini adalah self declare, Iya. jadi bisa dikatakan bahwa ini sebenarnya sangat simpel, sangat Iya. mudah. Iya. Yang penting kita tahu caranya. Iya. Karena kita sendiri yang menentukan. Iya, Memang saat ini itu sudah ada perubahan. iya, Yang biasa agak sulit itu karena pembiayaannya yang agak besar dulu. Tapi kalau sekarang bagaimana? Sekarang, untuk kampanye mandatori halal ini, Iya. semua biayanya itu gratis, Oh, tidak berarti- dipungut biaya. Wah. Dan itulah yang paling ditakutkan sebenarnya dulu. Iya. Dulu pelaku usaha itu banyak Iya. yang tidak mau mensertifikatkan karena biayanya mahal. Ada Iya. ya 5 jutaan, ada ya 3 jutaan. Tetapi dengan program mandatori halal ini, seluruh biayanya itu gratis. Kecuali kalau umpamanya sambil menginput itu mau bikin kopi, mau di warkop, itu tidak digratis kalau kopinya yang tidak gratis. Iya. Tapi menginputnya itu Menginputnya ini secara online secara online. Itu hanya di checklist saja. Oh iya. Tapi harus didampingi oleh Harus didampingi oleh tenaga dari tenaga pendamping proses produk halal istilahnya dari KUA. Dan memang itu sudah dilatih. Nah, dulu itu ada auditor turun langsung. Iya. Itu masih dipegang oleh MUI. Iya. Tapi dalam proses sertifikasi halal ini, MUI juga masuk terlibat komisi fatwa. Iya. Jadi kalau digambarkan alurnya, pelaku usaha kemudian bersama dengan pendamping, nanti data-datanya itu divalidasi ulang oleh BPJPH. Apa itu BPJP? Itu tadi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Badan Penyelenggara apa? Setelah diverifikasi oleh BPJPH, nanti dikirim itu hasilnya ke Komisi Fatwa untuk menentukan apakah ini halal atau haram.
bahan-bahannya halal atau haram. Iya. Setelah ada keputusan dari Komisi Fatwa, dikembalikan ke BPJPH untuk dibuatkan sertifikat halal. Nanti kalau sudah ada sertifikat halalnya, barulah kita berhak untuk menempelkan label halal kepada produk kita. Nah, ini yang sering jadi masalah ini. Iya. Kalau seumpama kan wah, deh makapan isengero. Na tempel bawah mi. Iya, apa tempel kena? Me bui na premi halal. Maka halal. Nah, apa mega mak internet Iya. Maga nih engkak nak diga. Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Nanti ada sertifikatnya dari BPJPH, baru kemudian kita berhak untuk menempel label halal. Iya. Karena itu juga kan ada nomor registrasi di sertifikat itu. Ada nomornya juga nanti di ada nomor label di mana? Di labelnya tidak dicantumkan. Oh, tidak ada. Tapi ada. Ya, itu saudara Riga dimanapun Anda berada yang tentunya sedang mendengarkan saat ini, Anda bisa mungkin yang ingin bertanya boleh Anda gunakan line telepon yang kami sudah siapkan di 081144882211 atau bisa juga kita bertanya melalui kolom komentar di halaman Facebook IG Radio. Ya, silakan Anda yang ingin bertanya terkait dengan sertifikasi halal. Ya, jadi yang terutama ini untuk ibu-ibu yang ada di rumah yang ada usahanya, contoh menjual minuman, ada itu yang minuman apa itu yang biasa itu bilang orang pop ice. Pop ice, iya. Ya, kan itu ya bisa kita tanyakan di sini. Kalau itu pop ice bagaimana itu? Yang minuman yang dijual itu tak berapa? 5.000. Iya, tak 5.000. Ya, mesti harus disertifikasi juga. Bagusnya harus disertifikatkan. Alangkah baiknya disertifikatkan. Iya. Tetapi saya lihat kalau pop ice itu kan bahan-bahannya sudah hampir mungkin bisa dikatakan halal karena berasal itu kan cuma dicampur-campur. Iya. Campur-campur dari perusahaan-perusahaan besar itu memproduksi itu kemudian dicampur. WMI bawa modal air galon. Tetapi air galonnya juga perlu diperiksa. Oh iya. Apakah terkait dengan air galon ini? Nah, sebenarnya itu tadi saya katakan masyarakat kita banyak menilai bahwa ketika kita berbicara tentang halal simple. Iya. Tapi ternyata kalau kita mengkaji secara mendalam rumit juga itu. Saya pernah mendampingi auditor halal itu satu produk di Baru ini kue menggunakan gula kemasan yang dia beli yang tidak bermerek. Terpaksa tidak akan diberikan label halal kecuali kalau dia mampu menemukan pembuat pertamanya itu gula. Iya. Itu, bayangkan gara-gara 1 liter saja itu gula dicari notanya di mana dia beli, ternyata dia beli itu di Parepare. Di toko di Parepare, gara-gara 1 liter gula kita ke Parepare. Dilihat karunnya ternyata ada mereknya halal. Nah, pernah juga ketika auditor itu selesai melaksanakan tugas, saya ajak makan itu di warung. Iya. Warung ikan bakar. Dia lalu bertanya kepada saya, ini Sas halal kah ini warungnya, ikan bakarnya? Nah, ikan bakar aja. Iya. Maka dah jelas mi halal Pak. Iya. Ya sengai ikan bakar kak balik tunu mah. Iya. Yang penting engkana balen, engkana apina ikan bakar lah satu. Iya. Dia bilang mungkin ikannya itu halal, apinya halal, tetapi prosesnya lagi untuk membakar itu yang tercampur barang-barang yang haram. Yang mana itu dia bilang
Ketika orang membakar ikan, biasanya itu akan dia olesi dengan minyak itu. Iya. Apakah minyaknya itu minyak berasal dari pabrik yang sudah bersertifikasi halal? Atau Iya, tidak. iya. Yang kedua, apakah kuasnya itu juga bersertifikasi halal? Kuas juga ini ada. Ternyata Iya. kuas-kuas juga itu, bahkan dia bilang kuas-kuas yang berkualitas itu justru berasal dari barang-barang atau bahan-bahan yang tidak halal. Misalnya berasal dari bulu-bulu babi. Iya. Bulu-bulu babi. Ternyata bulu-bulu babi itu. Bahkan bukan cuma itu katanya, sikat gigi juga itu harus ada sertifikat halalnya. Kenapa? Karena banyak sikat gigi itu berasal dari bahan-bahan yang tidak halal, bulu-bulu seperti itu. Iya, iya. Dan memang sebenarnya kalau kita mau melihat, kalau kita baca jurnal-jurnal tentang binatang itu, ternyata babi itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan manusia. Iya. Bukan cuma kuas, tetapi kosmetik juga seperti itu. Iya. Bahan-bahan kecantikan juga seperti itu. Obat, bahkan obat juga Iya. berasal dari gelati-gelati babi itu. Jadi harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Iya. Jangan sampai kita menganggap diri kita sudah menjalankan ibadah dengan baik, Iya. tapi setiap hari gosok gigi ki bulu-bulu babi ucang. Iya. Bukan cuma itu. Saya juga pernah heran karena saya menemukan ada kulkas bersertifikat halal. Manangkar? Iya. Dalam pikiran saya kadang-kadang Iya. agak naik adik tong mayan kulkas. Iya. Nah, kulkas yang halal. Iya. Ternyata bahan-bahannya itu kulkas ada juga dari bahan-bahan karbon yang juga bersumber dari bahan-bahan yang tidak halal. Bahan-bahan tulang-tulang babi. Iya. Siapa tahu halal di kulkasnya tapi Iya, kasih kuilaler bahas bisa naik. Iya. Tidak mungkin kan kulkasnya berteriak haram, haram. Iya. Begitu. Jadi rumit itu. Termasuk itu tadi masalah air. Iya. Karena pembersih atau filter itu ternyata ada juga dari bahan-bahan yang tidak halal. Itu menunjukkan bahwa seluruh produk-produk itu untuk bahan-bahan konsumsi atau tidak, itu juga ternyata memang penting untuk kita perhatikan kehalalan itu. Iya. Saya kira begitu. Iya. Begitu rumitnya Untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah halal. Iya. Tapi ini memang saya lihat ini pemerintah kita ini mewajibkan wajib halal 2024 ini. Iya, untuk semua pelaku usaha UMKM ya. Iya. Itu sesungguhnya bentuk amanah dari pelaksana Undang-Undang Nomor 33 itu, dan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat kita. Tadi saya sudah sebutkan masyarakat TNI, masyarakat Muslim, tetapi meskipun Muslim, tapi kesadarannya tentang halal itu masih sangat rendah, sehingga kalau tidak diproteksi maka bisa merugikan. Masyarakat kita ini masyarakat yang sangat konsumtif. Cek mak belanja sih, cek manda sih, itu tidak dia perhatikan itu. Makanya kembali lagi bahwa makan apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik bagi kesehatan. Halal dari segi agama, baik dari segi kesehatan. Jadi itulah hebatnya agama kita, bukan cuma halalnya tapi baiknya juga dari kesehatan juga harus diperhitungkan. Jangan sampai mega ya Andre perakit kemarin matu ternyata mencret seperti itu, dihindari. Iya, baik saudara dimanapun Anda berada, kita di penghujung acara dan tentunya kami perlu sampaikan bahwa tadi disampaikan Bapak Muhammad Idris ini bahwa untuk mempunyai atau memiliki sertifikat halal ini ya bisa Anda datang ke KUA KUA kecamatan masing-masing ya. Kemudian ini perlu kami sampaikan juga bahwa ini untuk pengurusan
sertifikasi halal ini gratis. Gratis. Iya. Untuk program mandatori halal 2024 ini. Untuk pelaku usaha UMKM ya. UMKM. Jadi dia mah gak gratis mah. Aku gratis berarti dia tuh gayu aja. Iya. Jadi aku bansana kok kuki agak senewar kopi biasa harus pasikna lipake. Iya betul. Harus data Pak. Harus. Ya beratnya kok kuki warkope makam aja kita guna warkop. Aku minuki kopi. Iya. Jadi Bapak kumalupu pangimput. Nah biasa tasaka-saka tuan. Jaringannya. Ya itu perlu kami sampaikan bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal ini jadi ini gratis. Gratis. Jangan sampai engkau makedah meki wajak kok manu ki itu sertifikat halal Tidak seperti dulu lagi. Iya. Apalagi naseng ini agam usaha ta naseng Karopo minta pemakam aja 5 juta. Iya. Nama kuange de nage wajah. Kita bersyukur bahwa pemerintah, bentuk kepedulian pemerintah ini sangat tinggi sekali. Ya karena untuk produk halal ini sudah memang diwajibkan untuk semua pelaku usaha untuk mengurus untuk memiliki sertifikat halal. Iya. Dan mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada saudara IG dan khususnya pelaku usaha UMKM di Kabupaten Baru dan sekitarnya. Terima kasih sahabat IGA, pendengar IGA dimanapun kita berada. Mulai saat ini kita harus bangun kesadaran untuk selalu mengkonsumsi barang-barang yang halal. Dan saya ingatkan, saya ajak kepada seluruh pelaku-pelaku UMKM, mari kita bersama-sama mensukseskan program ini. Karena sesungguhnya ini bukan hanya untuk persoalan duniawi kita, tapi juga untuk persoalan ukhrawi kita. Dan ingat, insya Allah besok ada launching mandatori halal 2024 yang akan dipusatkan di 2 titik, yaitu Pasar Ele, kemudian Pasar Takalasi, Kecamatan Balusu. Mudah-mudahan terbangun kesadaran halal bagi kita semua, dan insya Allah berkah hidup kita, berkah usaha kita, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik, terima kasih banyak ini atas kedatangan tadi studio. Mungkin banyak ini aktivitas karena sibuk-sibuk ini. Iya. Biasa kalau mau Ramadan banyak orang menikah. Iya, begitu nih. Banyak orang menikah. Iya, kalau sebelum Ramadan. Dan sesudah juga biasa itu. Milih pagi mak malam. Iya, supaya kemana sunnah-sunnahnya kok subuhi. Iya. Ada yang temani. Iya. Dengar radio. Oh iya. Iya, baik untuk semuanya. Terima kasih atas kebersamaan semua. Mudah-mudahan dengan adanya bincang-bincang santai pagi hari ini bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan informasi yang baik. Ternyata untuk mengurus halal bagi pelaku usaha UMKM ini agak mudah. Mudah sekali dengan datang ke KUA masing-masing, kemudian itu gratis. Biayanya gratis, tidak ada pungutan. Iya. Jadi dari Jalan Semangka nomor 95A Bungi Lalabata ini ada slogan itu wajib halal 2024 ya. Ada hashtagnya saya lihat ini. Iya, wajib halal 2024. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tabe.